Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja kita, Gereja Baptis Citra Indah. Kami juga menyapa jemaat Tuhan, menyambut jemaat Tuhan yang beribadah secara online dari tempat masing-masing. Mari jemaat Tuhan dengan hati yang tunduk kepada Tuhan, walaupun berada secara online, beribadah dari rumah, kita tetap mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan, panggilan beribadah terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-9 dan 1 Korintus 1 ayat yang ke-4. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Baik jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk mengambil saat teduh sejenak. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin jalan ibadah kita pada saat ini. Kita rendahkan diri kita di hadapan-Nya. Kita angkat satu pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku.
banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Semuanya itu baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sangat bersyukur pada siang hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa hadir beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang berada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah secara online. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kami menyerahkan setiap kami jemaat Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, supaya hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa buat setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau pada siang hari ini. Engkau tolong kami, Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak melayani-Mu. Kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Oh Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah boleh jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita tidak terasa sudah tiba di bulan yang ketiga ya di tahun ini. Waktu begitu cepat berlalu, tapi penyertaan Tuhan juga tidak pernah berkurang dalam kehidupan kita. Seperti yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kita, kalau di bulan ini tema kita adalah tentang penginjilan. Dan kita akan menaikkan satu pujian dari nyanyian pujian dari nomor 203, Marilah Kabarkan Injil. Kita naikkan pujian ini, marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Kabar baik dari Allah yang esa, menebus dosa kita, mencurahkan darahnya yang memberi keselamatan manusia. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanah agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Mari pergi ke gunung kita lempar. Berita Tuhan Allah, nyatakan Injilnya kepada semua orang berdosa. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanah agungnya. Marilah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Ingatlah status melangkah manusia. Tuhan Yesus kita melimpahkan rahmat-Nya pada orang yang percaya kepada-Nya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanah. Kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah, sekali lagi katakan, kabarkan Injilnya. Kabarkan Injilnya ke seluruh dunia. Jangan takut dan jangan gentar. Kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa. Ingatlah amanah agungnya. Ingatlah amanah. Sekali lagi katakan, ingatlah. Ingatlah amanah agungnya. Ya, kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus mengingat
agungnya Tuhan Yesus, yaitu mari kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Baik Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-27. Saya akan membacakan ayat yang pertama, nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan di ayatnya yang terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh menenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pembacaan firman Tuhan, saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, berdoa untuk gereja kita, berdoa buat jemaat Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopang.
kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau baik, sangat baik, terlalu baik Engkau. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini kami boleh beribadah dengan tenang, duduk Tuhan baik, Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Bapa, saat siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan di setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang membimbing kami umat Tuhan yang ada di GBC ini Bapak. Berkati beliau Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Kami tahu Tuhan beliau pasti boleh Tuhan pakai lebih lagi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak untuk kehadiran beliau ada bersama kami. Kami merasa dibimbing, kami sangat bersyukur ada beliau di antara kami bisa mengajari kami lebih dekat denganmu melalui firman Tuhan yang diajarkannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini pun Tuhan kami berdoa untuk IMB gereja kami. Benar Tuhan, gereja yang sesungguhnya adalah diri kami sendiri Tuhan, pribadi kami sendiri Tuhan. Tapi kami rindu ada tempat beribadah untuk kami bisa lebih leluasa Tuhan, untuk memuji memuliakan Tuhan, untuk kami bisa mendidik anak-anak Tuhan, bisa kami Tuhan mendidik bahkan yang belum hadir saat ini, bahkan yang masih di kandungan kami bisa Tuhan mendidik mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk pos Cibarusa Tuhan, melalui Kak Dores Tuhan memberkati Tuhan, pakai Dores Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di masa mudanya Tuhan dia sudah menyerahkan hidup. Pakai Tuhan di masa mudanya. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di Cibarusa saat ini. Berikan hati yang melekat kepada Tuhan lewat pengajaran Pak Dedi Dores Bapak. Terima kasih Yesus, berkati lingkungan, berkati pemerintah setempat RT RW di mana di sana sudah diberikan tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati Bapak perumahan Grand Vista Tuhan. Berkati Tuhan warganya. Berikan roh takut akan Tuhan kepada warganya, sehingga ketika melihat kami beribadah ada sukacita, ada damai sejahtera di hati mereka. Tuhan, kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu peribadatan di sana, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami tengking semuanya, biar warga di sana boleh bersatu untuk mendukung pelayanan Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk yang sebentar akan kami mau memulai di KPW Kelapa Nunggal. Tuhan, sudah sekian lama Tuhan kami berdoa untuk ke Kelapa Nunggal, khususnya untuk Cikahuripan Tuhan. Tuhan buka jalan, buka jalan Bapak. Saat ini Tuhan banyak jiwa-jiwa di sana yang tidak mendapatkan firman Tuhan. Tuhan buka jalan. Kami rindu Tuhan di Cikahuripan nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan di sana ada tempat untuk beribadah untuk kami. Kami rindu ada di sana gereja baptis Tuhan berdiri di Kelapa Nunggal. Lewat kami umat-umat Tuhan yang di sana, kami Tuhan boleh bersatu hati lewat roh yang takut akan Tuhan dan merendahkan diri. Kami boleh bersatu padu Tuhan untuk melayani Engkau, untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan Tuhan Gereja Baptis Congkol ini. Tuhan tahu setiap pergumulan umat-umat-Mu. Tuhan tahu, kami percaya Engkau ada untuk kami Tuhan. Seperti lagu yang baru kami sampaikan Tuhan, Engkau sanggup, terlalu sanggup Engkau menolong kami. Karena Engkau Allah yang mempunyai dunia dan seluruh isinya. Kami datang kepadamu, bersandar kepadamu, memberkati setiap jemaat Baptis Congkol ini Tuhan. Bahkan banyak pergumulan Tuhan yang merindukan anak, yang belum mendapat pekerjaan, yang berusaha. Tuhan semua memberkati. Tuhan memberkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang sudah diberikan untuk kami, itu tanggung jawab kami Tuhan untuk mengarahkan mereka kepada firman Tuhan. Beri kami kekuatan sebagai orang tua, kesabaran untuk mendidik dan merawat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia yang kami cintai ini. Bapak yang baik,
Ketika Tuhan berbicara sama seperti Yusuf di Mesir waktu itu menjadi orang nomor 2, begitupun kami saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami dilawan, bangsa kami dimenangkan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada di sini. Lewat Indonesia ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemerintah kami, khususnya Bapak Joko Widodo yang Tuhan pilih saat ini. Benar-benar Tuhan menilik hati rakyat kecil. Benar-benar Tuhan mengerti kami Tuhan. Pakailah beliau, urangi beliau Tuhan. Berikan hati yang rendah hati untuk kepadanya. Dapat Tuhan kami boleh bersatu di Indonesia ini untuk mendukung setiap keputusan pemerintah, khususnya untuk COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong berkati vaksin yang akan diberikan kepada kami Tuhan. Berkati setiap petugas kesehatan, para dokter yang melayani masyarakat yang sakit Tuhan. Melayani semua bangsa Indonesia, baik di kota, di pelosok, dimanapun Tuhan memberkati. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk pemerintah Jawa Barat Tuhan, khususnya Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka benar-benar mengerti siapa warganya. Berarti pemimpin kami yang ada di Jawa Barat ini Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan rakyatnya, sehingga mereka ada untuk kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau. Banyak sekali Tuhan yang kami masih meminta kepadamu. Jauh daripada sempurna Tuhan doa kami saat siang hari ini. Inilah doa kami Bapa, kami bersatu hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih ya buat Ibu Situmorang yang sudah memimpin kita dalam doa siapaan. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan memberi terambil dari Amsal 3 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita naikkan satu pujian dari nyanyian pujian nomor 299, Beri yang Terbaik. Tuhan memanggilmu beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu beri yang terbaik. Apapun milikmu beri yang terbaik. Takkan tenagamu
bersama kita datang pada Tuhan. Hati kami mencintaimu Tuhan. Kami mengasihimu lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik di hadapanmu sebagai ungkapan kasih kami kepadamu Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami memiliki Tuhan, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Amin. Dan kami ingin mengembalikan setiap apa yang kami miliki yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur dan dengan penuh sukacita dan sukarela. Kami bawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Diberkatilah persembahan ini Tuhan, supaya berguna bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Biarlah melalui gereja ini, pengelolaannya Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, kami boleh maksimal mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya kepada Pak Ginting. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa, kami boleh datang kembali ke rumah ibadah-Mu ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau jauhkan roh jahat iblis yang mau mengganggu kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat melalui Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu. Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala kita untuk bulan ini adalah mengenai penginjilan. Mengambil tema di sini memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa. Ketika kita mendengarkan tema ini, mendengarkan jiwa, kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah memenangkan jiwa? Apakah kita sudah ada memenangkan jiwa? Selama kita menjadi orang Kristen, selama kita menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah Tuhan. Itu menjadi perenungan kita pribadi lepas pribadi, dan kita tidak boleh kendor untuk memberitakan Injil, karena Tuhan yang akan menyelamatkan mereka. Kita berusaha memenangkan sebanyak mungkin orang, tapi Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mempertobatkan. Kita kenal seorang pribadi yang bernama Paulus, Rasul Paulus. Boleh dibilang dia adalah manusia di dunia yang paling banyak memenangkan jiwa. Dia mengatakan, saya mau memenangkan, saya mau menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Tapi
bagaimana caranya supaya saya juga tidak ditolak. Jadi itu yang mau kita pelajari pada siang hari ini, saudara. Itu yang mau kita renungkan pada siang hari ini. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil tapi kita sendiri tidak ditolak. Kita mau belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Tadi sebenarnya sudah kita bacakan bersama yang menjadi bahan bacaan kita pada hari ini. Tapi saya mau mengulangi beberapa ayat di sini dari ayat 9 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kalau Bapak Ibu bawa kitab boleh dilihat, kita baca bersama. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, sangat sedikit kita bisa memenangkan orang dengan cara berdebat, dengan cara menunjukkan kesalahan-kesalahan agama yang dia percaya. Itu sangat sulit. Ada gitu ya, tetapi tidak banyak bisa dimenangkan dengan cara seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini? Rasul Paulus mengatakan, ketika saya bertemu dengan orang Yahudi, saya menjadi orang Yahudi. Ketika saya bertemu dengan orang Yunani, saya menjadi orang Yunani. Apa maksudnya di sini? Ketika saya bertemu dengan orang Yahudi, saya menjadi orang Yahudi. Paulus tidak menghina, Paulus tidak menyalahkan ajaran Yahudi. Dia tidak menyalahkan, tetapi dia mengatakan dari perjanjian lama yang sudah dinubuatkan, semua itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesuslah Mesias itu. Jadi dia mengikuti dulu alurnya tanpa menyalahkan, dan endingnya nanti bagaimana mereka boleh mengerti bahwa sebenarnya Mesias yang dinanti-nantikan itu adalah Yesus Kristus. Seperti itu. Yesus Kristus adalah korban anak domba. Itulah yang dinantikan oleh orang Yahudi. Seperti itu. Jadi dia selalu berusaha menyatu menjadi pendengar yang baik. Kemudian baru dia memberikan kesimpulan seperti itu.
kadang kita karena terlalu semangat mungkin memberitakan Injil kepada orang, kita seakan-akan memberi pengajaran kepada mereka. Itu sebenarnya agak susah, saudara. Mungkin kalau kita sama-sama Kristen untuk lebih pencerahan itu oke lah. Tetapi orang yang bukan satu agama dengan kita, dengan memberi pengajaran-pengajaran, menunjukkan kesalahan-kesalahan apa yang mereka percaya, itu sangat susah memenangkan mereka. Makanya Paulus mengatakan dia menjadi orang Yahudi, tetapi dia tetap hidup di bawah hukum Kristus. Ngerti ya? Tetapi dia tetap hidup di bawah hukum Kristus. Dia tetap menjaga dirinya tidak tercela di hadapan Kristus, meskipun dia hidup menjadi orang Yahudi. Begitu juga ketika dia bertemu dengan orang Yunani. Setahu kita orang Yunani ini adalah orang yang menyembah berhala-berhala saat itu. Mereka adalah kaum intelektual pada saat itu. Jadi kalau kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus memenangkan orang Yunani ketika dia pergi ke Athena, dia melihat keadaan situasi itu dulu dengan cermat. Apa yang mereka percaya? Dan dia melihat orang-orang Yunani ini sangat percaya sekali dengan tahyul-tahyul, sangat percaya sekali dengan patung-patung. Dia pelajari dulu situasi ini, dan dia menghargai keyakinan mereka. Menghargai artinya dia tidak menyalahkan, dia tidak menyalahkan secara frontal seperti itu, tapi dia ikuti dulu alurnya seperti itu. Bagaimana caranya dia memenangkan orang Yunani ini? Kemudian dia menggunakan penalaran sebagai pijakan bersama. Penalaran sebagai pijakan bersama artinya begini. Ketika dia berdiskusi dengan orang Yunani, Allah itu adalah sebagai pencipta dan pemelihara. Setuju nggak seperti itu? Ya setuju, mereka juga setuju bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan juga adalah pemelihara. Jadi Allah itu tidak memandang waktu dan tempat, dimanapun dia ada berada. Tetapi orang Yunani ini kan dia datang ke suatu tempat menyembah berhala seperti itu, dan tidak ada di tempat lain seperti itu. Itu namanya logika berpikir. Tadi Anda setuju bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, pencipta, pemelihara, ada di segala situasi. Tetapi Allah yang Anda sembah itu hanya ada di tempat ini seperti itu. Jadi dia melakukan penalaran gitu, meyakinkan mereka gitu, bahwa Allah yang Anda sembah itu sebenarnya salah seperti itu, dengan cara tidak memojokkan mereka gitu. Jadi mengikuti penalaran mereka gitu. Kemudian dia memahami dan memanfaatkan ajaran mereka dengan tepat. Memahami dan memanfaatkan ajaran mereka dengan tepat. Karena kita tahu orang-orang Yunani ini di Athena, dia adalah agnostos. Jadi mereka menyembah dewa-dewa yang mereka tidak tahu. Tetapi mereka itu sangat rajin sekali, sangat taat sekali beribadah, menyembah dewa-dewa yang mereka tidak tahu itu tadi. Ini juga peluang bagi Rasul Paulus meyakinkan gitu, bahwa kenapa kamu menyembah yang tidak kamu tahu gitu. Setelah itu
baru dia menjelaskan bagaimana keunikan kekristenan gitu. Bahwa kita betul-betul menyembah orang yang kita tahu gitu ya. Orang yang sudah menyelamatkan kita. Begitulah cara-cara Paulus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani gitu. Jadi bukan dengan cara frontal berdebat sehingga mereka merasa kalah akhirnya mengikuti Kristus itu, bukan gitu. Tapi ketika menjadi orang Yahudi, ketika bertemu dengan orang-orang Yahudi, dia menjadi orang Yahudi. Ketika dia bertemu dengan orang Yunani, dia menjadi orang Yunani, seperti itu tadi. Jadi ada cara-cara yang diikuti. Jadi Paulus ini selalu mengakomodasikannya, selalu menyesuaikan apa yang ingin dia sampaikan itu kepada pendengarnya. Jadi ketika dia bertemu dengan orang yang lemah, dia menjadi salah satu dari mereka. Ketika dia bertemu dengan orang yang miskin, mereka juga merasa bagiannya seperti itu. Jadi sesuai dengan pendengarnya, itu yang dia sampaikan. Jadi Paulus berkata bahwa dia sangat rindu menyelamatkan sebanyak mungkin orang, memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi dasar utamanya apa? Dasar utamanya adalah kasih. Kasih adalah guru yang terbaik di dunia ini. Kasih yang adalah guru yang terbaik di dunia. Kasih akan menemukan jalannya, dan jawaban dari kasih, dari hati yang mengasihi adalah mengetahui apa yang akan dilakukan, mendapat hikmat dari Tuhan. Ketika kita mengasihi orang-orang yang terhilang, pasti ada caranya gitu ya. Pasti ada caranya ditunjukkan Tuhan gitu. Ketika kita memang merendahkan diri, mau menyelamatkan, mau memenangkan orang-orang yang hilang itu, Tuhan pasti kasih jalan. Paulus mengatakan supaya sebanyak mungkin aku dapat menyelamatkan mereka. Kita tahu sebenarnya yang menyelamatkan adalah Tuhan. Dari dulu sampai sekarang yang menyelamatkan Tuhan. Tetapi kenapa Rasul Paulus mengatakan kata-kata di sini dengan kata menyelamatkan? Kalau kita lihat juga di 1 Timotius 4 ayat 16, dia mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Paulus mengatakan di sini dengan kata-kata menyelamatkan. Saya mau membuat satu ilustrasi, mungkin tidak terlalu cocok, tapi untuk menggambarkan bagaimana artinya menyelamatkan di sini. Ada dua orang bersahabat, satu di desa dan satu di kota. Pada suatu hari, sahabatnya ini pulang ke desa. Kebetulan sahabatnya yang di desa ini pekerjaannya adalah menggembalakan sapi-sapi ya, di padang gurun, di padang rumput seperti itu. Oh, mereka sama-sama di sana menggembalakan sapi-sapi tadi. Karena asiknya temannya yang dari kota ini tidak pernah melihat begitu banyaknya sapi gitu, dia lari ke sana lari ke sini gitu, lari ke sana lari ke sini tanpa melihat ada suatu bahaya. Ketika dia berlari, tiba-tiba temannya berteriak, awas jangan lari, berhenti ada jurang. Tiba-tiba ketika dia berlari, dia berhenti. Temannya yang dari kota tadi berhenti, tetapi sudah terlambat. Ternyata di depannya ada jurang besar. Ada jurang besar dan dia jatuh. Tapi ketika pas jatuh, karena dia tadi tertegun ketika dipanggil, awas, hati-hati, seperti itu, dia masih sempat menangkap semak-semak. Akhirnya dia
berdiri. Akhirnya dia memegang semak-semak itu. Ketika itu juga temannya ini tadi lari menghampiri dia dan mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke atas. Ketika dia sampai di atas, temannya ini mengatakan sambil memeluk temannya itu, "Terima kasih, engkau sudah menyelamatkan saya." Temannya yang satu lagi mengatakan, "Oh, saya tidak menyelamatkan engkau. Engkaulah yang karena engkau bisa meraih semak-semak itu sehingga engkau selamat." Tahukah saudara apa maksudnya di sini? Tuhan selalu mempunyai cara untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia selalu menggunakan orang lain untuk menyelamatkan yang lain. Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan seisi dunia ini dengan suaranya, dengan malaikat-malaikatnya? Bisa, saudara. Tetapi Tuhan selalu menggunakan manusia itu untuk mempertobatkan manusia lain. Tuhan selalu menggunakan manusia itu untuk menyelamatkan manusia lain. Seperti yang kita ceritakan tadi. Menyelamatkan dalam arti bahwa Tuhan menggerakkan seorang itu untuk berteriak, untuk menegur supaya orang itu tidak jatuh. Dan kemudian dia meraihnya dan dia selamat. Tuhan selalu mempunyai cara dan selalu melibatkan kita. Sebenarnya kenapa Tuhan menggunakan manusia untuk menyelamatkan manusia lain? Seperti kita bilang tadi, bukan langsung dengan suara dari atas kita bertobat, dengan menyuruh seluruh malaikat-malaikat untuk mempertobatkan kita. Kenapa? Pertama, karena mereka yang terhilang itu adalah bagian dari keluarga kita. Karena mereka yang terhilang itu adalah bagian dari keluarga kita. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika seorang istri menyuruh suaminya pergi ke kota untuk membeli kebutuhan sehari-hari, kemudian setelah dia membeli kebutuhan sehari-hari, dia bilang, "Oh, nanti belikan juga seorang anak ya di toko A gitu, yang rambutnya keriting, yang warna matanya biru." Iya, katanya. Kemudian dia pulang. "Wah, ini nggak bagus ini, kembalikan ganti. Saya mau rambut yang ikal." Seperti itu. Apa artinya? Apa artinya, saudara? Ketika kita bandingkan dengan kita memperoleh seorang anak yang lahir, itu kita pasti tidak semudah itu mengatakan, "Oh, ini ganti, ini saya tidak suka, rambutnya keriting, matanya seperti itu ya." Pasti kita merasa, aduh, luar biasa, meskipun hitam, meskipun pesek, wah, ini anugerah dari Tuhan, ini yang terbaik. Kita tidak akan mau digantikan oleh siapapun di dunia ini. Kita tidak mau dibeli dengan harga berapapun. Kita menganggap itu lucu gitu. Meskipun orang menganggap, kok begitu ya, kok kurang jauh ya dari bapaknya, tetapi kita merasa itu terbaik, luar biasa gitu. Itu maksudnya. Jadi mereka adalah keluarga kita yang terhilang gitu. Mereka adalah anak rohani kita. Jadi itu sebabnya kenapa Tuhan menggunakan kita untuk menyelamatkan mereka, memenangkan mereka. Karena mereka adalah bagian dari keluarga kita. Itu yang pertama kenapa Tuhan memakai
memakai manusia untuk menyelamatkan manusia yang lain. Yang kedua, hikmat Allah mengkomitmen kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa karena kita segambar dengan Kristus. Kita segambar dengan Kristus. Tuhan sangat bersedih ketika melihat orang-orang yang tersesat. Dia mau menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Tuhan sangat bersedih melihat kota yang hilang. Kita adalah segambar dengan Tuhan. Kita adalah segambar dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mempunyai perasaan seperti Kristus. Kalau kita segambar dengan Kristus, kita mempunyai perasaan seperti Kristus. Kita rindu menyelamatkan, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi karena kita segambar dengan Kristus. Yang ketiga, hikmat Allah mengkomitmen kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa karena kita satu tubuh di dalam pekerjaan Kristus. Jadi Tuhan mau kita satu tubuh di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaannya. Itulah mengapa Tuhan menggunakan manusia itu untuk menyelamatkan manusia lain, menggunakan manusia itu untuk memenangkan manusia lain. Jadi seperti sudah kita sampaikan tadi, Paulus berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa, memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Tetapi bagaimana caranya supaya juga dia tidak ditolak gitu. Jangan nanti kita menginjil ke sana kemari, tetapi kita sendiri ditolak. Kenapa? Karena kita tidak menghidupi Injil itu gitu. Dan biasanya kalau kita tidak menghidupi Injil itu, apa yang kita sampaikan itu kurang berisi, kosong gitu istilahnya, tidak punya roh. Tetapi kita menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita menyampaikan itu dengan penuh kuasa, dengan penuh kuasa roh. Jadi kita harus menghidupi Injil itu dulu, baru Tuhan bekerja melalui kita. Kalau kita lihat tadi ayat berikutnya, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tadi kan 1 Korintus 9 ayat 17 sampai 23 tadi. Di situ pada tahap kedua ini Rasul Paulus mengumpamakan bahwa bagaimana memenangkan orang itu sama dengan sebuah pertandingan. Sama sebuah pertandingan dengan mengejar satu hadiah. Jadi kita betul-betul mempersiapkan diri. Betul-betul mempersiapkan diri, penguasaan diri, kedisiplinan kita itu harus betul-betul kita perhatikan dulu. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa itu adalah tugas yang mulia. Tuhan akan memberikan mahkota yang kekal. Meskipun di dunia ini mungkin kita kurang dihargai, tetapi kita akan mendapat mahkota yang kekal. Sama dengan yang diumpamakan Rasul Paulus ini di kota Athena ini, ketika seorang itu mendapat hadiah menjadi juara, dia hanya mendapatkan kita tahu apa ya, topi, apa namanya, crown gitu istilahnya, mahkota. Mahkota itu hanya diberikan ada yang terbuat dari daun-daunan kalau pada zaman dulu. Dan tidak lama kemudian, mungkin sehari dua hari itu akan layu gitu. Nah, tetapi kehormatan yang dia peroleh itu luar biasa.
Jadi bukan yang kelihatan itu gitu, yang dia kejar, tapi kehormatan. Begitu juga kita ketika kita memberitakan Injil. Kalau kita itu kehidupan yang kekal, kemuliaan yang diberikan Tuhan, bukan apa yang akan kita peroleh di dunia ini yang fana sifatnya gitu. Seperti itu. Kemudian Paulus mengatakan kita juga harus latihan yang terarah supaya tidak sembarangan memukul. Latihan yang terarah. Jadi artinya ya kita juga harus mengerti firman Tuhan secara teologis gitu. Supaya kita dan seperti apa yang dilakukan Rasul Paulus di Yunani tadi, di Athena, dia mengerti dulu situasinya, gitu ya. Apa yang mereka percayai, kenapa mereka percaya seperti itu, gitu. Dan apa yang harus dia lakukan, gitu. Jadi itu dipersiapkan semua, gitu. Kemudian yang keempat, kita tidak diperbudak lagi oleh keinginan daging, tetapi kita sudah dipenuhi oleh roh, hidup dalam roh, gitu. Jadi kehidupan kita itu dipimpin oleh roh, seperti itu. Jadi itulah maksud Rasul Paulus di sini, ketika dia mau memenangkan banyak orang, bagaimana caranya supaya juga dia tidak ditolak, gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri, gitu. Harus mempersiapkan diri betul, gitu. Dan ketika bertemu sama orang yang lemah, dia menjadi salah satu dari mereka yang lemah. Ketika bertemu sama orang yang miskin, dia menjadi salah satu dari mereka. Ketika dia bertemu dengan anak muda, dia menjadi anak muda. Ketika bertemu dengan orang tua, dia menjadi orang tua. Jadi betul-betul dia mempelajari konsepnya dengan siapa dia berbicara. Kadang-kadang kita tidak pandang bulu, gitu istilahnya ya. Dengan anak muda mungkin kita berbicara juga masalah yang orang tua, masalah sulit-sulit ya, mereka mungkin kurang masuk gitu. Begitu juga orang tua gitu, kalau kita pembawaannya terlalu anak muda, mungkin mereka juga nggak terima gitu. Nah, seperti itu. Jadi belajar dari Rasul Paulus ini, kita harus menjadi bagian dari mereka, bagian dari orang yang mau kita injili, sehingga mereka sudah merasa nyaman, dan kita baru menyampaikan bahwa Kristus itu adalah juru selamat yang benar. Jadi begitulah cara Paulus, bagaimana caranya memenangkan banyak jiwa, dan dia sendiri ada di dalamnya, dan dia sendiri tidak ditolak. Itu kira-kira firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Kiranya firman ini boleh berguna bagi kita di dalam pelayanan kita, sehingga kita boleh juga memenangkan jiwa-jiwa ini. Tapi jangan pernah kendor, jangan pernah berhenti. Tugas kita adalah menyampaikan Injil, menyampaikan firman. Roh Kudus yang akan memberikan pertobatan kepada mereka ini. Mungkin kita yang memulai, tetapi ada nanti yang menutup. Ada bagiannya masing-masing. Jadi intinya sesuai dengan perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita, dari orang di kantor kita. Seperti itu. Kita harus memulainya dari sini. Begitu kiranya firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih.
Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Jul, kiranya memberkati jemaat Tuhan sekalian. Dan kita akan merespon dengan nyanyian pujian 195, di dunia yang penuh cemar antara sesamaku. Pujian ini mengatakan, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh. Bait yang kedua, musik akan mengiringi lagi. Mari bersama-sama menyanyikan pujian ini sambil kita menghayati syairnya. Hidupmu kitab terbuka. Amin Bapak Ibu. Dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus di dalammu? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mari kita angkat pujian ini, bait kedua dan yang ketiga. Apakah
dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini di minggu pertama bulan Maret. Kami bersyukur bahwa Yesus datang ke dalam dunia, lahir dan menderita, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kami, supaya kami mendapat keselamatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh hamba-Mu Pak Jul, bagaimana Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil memberitakan Kristus, menyatakan Kristus melintasi budaya dan bangsa Yahudi dan Yunani, Romawi, dan bahkan kepada hamba orang merdeka. Dia menjadi seperti mereka. Tujuannya supaya Injil dapat diberitakan. Hari-hari ini kami menjelang Paskah, di mana Yesus menderita bagi dosa-dosa kami, dan kami mau memberitakan Kristus. Tema gereja tentang marturia, tugas gereja menginjil, tugas orang percaya, panggilan sebagai orang percaya memberitakan Injil, menjadi kitab terbuka, dan di dalam hidup kami orang melihat Yesus. Mampukan kami Tuhan, supaya kami sebagai orang percaya, sebagai gereja-gereja Tuhan, dapat menyatakan Kristus. Bulan Maret ini kami diberikan peneguhan. Setiap firman yang disampaikan boleh memberikan semangat bagi kami, komitmen bagi kami untuk menjadi bagian di dalam memberitakan Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Jul dan keluarga, berkati Mama Silo, berkati anak-anak, baik Silo, Selin, baik Grace. Tuhan memberkati keluarga besar Matias, Ma Engkong. Tuhan berkati semua keluarga. Tuhan yang menolong sehingga dalam kesakitan disembuhkan, dalam pekerjaan diberkati oleh Tuhan, dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan. Kami semua jemaat Tuhan yang telah menikmati berkat Tuhan, Tuhan kiranya senantiasa memberkati. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mengakhiri rangkaian ibadah. Kami doa sekali lagi mengucap syukur untuk Mas Ari dan Balisa yang sudah menyelenggarakan pemberkatan nikah kemarin tanggal 6. Kami mengucap syukur Tuhan, acara berjalan dengan baik. Keluarga Pak Handoyo juga masih berada di Solo. Tuhan memberkati keluarga besar, dan mereka kembali bersama dengan kami dalam persekutuan di gereja, dan bahkan dalam aktivitas pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati. Bertambahnya keluarga baru, bertambah kekuatan baru, bertambah semangat baru di dalam rumah tangga Kristen, di dalam gereja. Terima kasih Tuhan bagi mereka yang akan mengikuti counseling untuk pernikahan juga di tahun ini. Tuhan memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan, sehingga baik pasangan-pasangan calon suami istri dipersiapkan dengan baik untuk menjadi generasi yang kuat di dalam gereja. Terpujilah Bapa di surga. Bagi yang mengandung Tuhan memberkati, bagi anak-anak yang masih bayi juga Tuhan memberkati. Kami semua diproteksi oleh Tuhan. Kami hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Di sisi kiri kami banyak sekali tantangan-tantangan, dan kami berdoa biarlah Tuhan yang memproteksi kami, menjaga dan melindungi kami, dan menyehatkan kami manakala kami lemah dan kami kena sakit penyakit. Tuhan yang memulihkan kami. Jangan biarkan kami sendiri menanggung pergumulan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi untuk semua hamba Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat dari rumah yang mengikuti ibadah ini dan kami di tempat ini bersama-sama akan mengakhiri dan kembali dalam setiap aktivitas kami dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan mensinarkan wajahnya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan memberkati dan memberikan damai dan sejahtera, dan mengangkat naik dan bukan turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Setiap yang dikerjakan di dalam kasih dan takut akan Tuhan dibuat Tuhan berhasil. Janji dan berkat ini datang dari Allah yang mencipta langit dan bumi, Yesus Juru Selamat, penyertaan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Ada